Assalamualaikum teman-teman. Hai, jumpa kembali bersama Aisyah Stories. Dalam cerbung, jangan harap aku mau kembali. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan update episode selanjutnya. Selamat membaca, terima kasih. Seandainya saja penyesalan itu datang lebih cepat, mungkin hati ini tidak akan semenderita ini. Sungguh, pergimu telah membawa seluruh jiwaku. Aku terluka ketika melihat lelaki lain yang membuatmu tersenyum. Menurutmu, bagaimana caranya aku bisa hidup dengan sisa jiwa yang kupunya? Ja, abang rindu. Kuhapus kembali pesan yang ingin kukirim untuknya. Lagi pula, aku tidak mungkin punya nyali sebesar itu untuk mengirim pesan tadi kepada Syarifah. Wanita berhati lembut itu pasti sedang bernafas lega sekarang, karena berhasil membuang pria yang sering menoreh luka di hatinya. Bodoh, aku adalah lelaki yang paling bodoh di dunia ini. Abang mikirin dia lagi. Pertanyaan Juwai membuyarkan lamunanku. Lekas ku seka kedua mata dengan kasar. Sampai kapan abang begini, ha? Sampai kapan? Aku capek melihat abang terus-terusan termenung seperti itu. Sadarlah, Syarifah pasti sedang bersenang-senang dengan pria kaya itu. Sengit Juwai lagi. Juwai, jaga bicaramu. Aku ini suamimu, sopan sedikit jika bicara. Sengitku, lama-lama aku bisa gila menghadapi sikapnya itu. Wajah Juwai menegang. Detik itu juga ia keluar setelah membanting pintu kamar. Sikapnya itu sungguh berbanding terbalik dengan Syarifah. Semarah-marahnya wanita hebat yang pernah kusia-siakan itu, ia tidak pernah bersikap kasar terhadapku dan Umi. Kenapa air mata ini lancang sekali keluar? Benar-benar bisa gila aku terus-terusan seperti ini. Untuk sekian kalinya, permata hati itu kembali membuat tangisku pecah. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Siang ini aku akan bertemu dengan Dama, teman dekat ketika di universitas dulu. Bismillah aja, semoga pria itu menepati janjinya untuk memberiku pekerjaan. Aku sungguh tidak punya muka jika harus memohon kepada Surya lagi untuk memberiku kesempatan kedua. Lagi pula, aku tidak ingin Syarifah terganggu dengan kehadiranku. Melihatnya menangis di akhir persidangan kami kemarin sungguh membuat hatiku hancur. Aku bahkan sudah lupa kapan terakhir kalinya membuat wanita yang sangat kucinta itu tertawa. Abang mau kemana? Aku menoleh. Juwai bersantai di depan TV sambil menikmati rujak mangga muda. Ketemu Dama atau mau ketemu mantanmu itu? Cibir Juwai dengan nada tinggi. Sebenarnya apa maunya dia? Lama-lama, kesabaran ini bisa habis jika terus-terusan berhadapan dengan sikap penuh curiganya itu. Abang jawab, iya, aku mau ketemu Syarifah, wanita yang kusia-siakan demi nafsu sesaat itu. Puas? Nafsu sesaat? Suara Juwai bergetar. Maksud abang, aku ini cuma nafsu sesaat, bukan karena abang cinta. Abang salah ucap tadi. Lupakan saja, tidak usah dibahas. Saya pergi. Selaku lalu gegas mempercepat langkah. Bang Hadi. Tak ingin semakin jauh berdebat dengan Juwai, aku gegas menuju motor di halaman. Rasa bersalah menggulung hati kemudian. Samar-samar tangis wanita yang belum lama kunikahi itu terdengar. Sebelum akhirnya ditelan oleh bisingnya suara motor. Sesaat kemudian, motor melaju meninggalkan halaman rumah. Juwai, sekali lagi maaf.
Salah satu kafe di Suziamal menjadi tempat pertemuanku dengan Dama. Pria itu datang setelah belasan menit aku menunggunya. Aku menyungging senyum, begitu juga dengan Dama. Ia bahkan melambai. Aku lega, ternyata Dama tetaplah Daman yang kukenal dulu, ramah dan hangat. Namun, senyum lebarku tak bertahan lama. Tepat di belakang Dama, seorang wanita muda berhijab nan anggun berjalan sambil sesekali merespon obrolan pria di sampingnya. Syarifah, ia bahkan tersenyum lepas dengan mudah bersama lelaki itu. Hatiku mendadak panas. Mungkin ucapan Juai benar. Wanita yang pernah kusia-siakan itu sekarang sedang berbahagia bersama bosnya yang kaya. Anda ini di hutan, aku ingin memohon sambil berteriak. Syah, kembalilah pada abang sayang. Hadi, hei, apa kau baik-baik saja? Hah? Aku terperanjat. Dama, apa kabar Dam? Aku baik, kamu sendiri apa kabar? Aku juga baik. Mari duduk Dam. Setelah mempersilahkan Dama duduk, kembali kuedarkan pandangan ke arah pintu masuk. Sayangnya Syarifah dan Surya tidak lagi terlihat. Pandanganku menyapu ke semua penjuru hingga akhirnya tatapanku jatuh pada punggung Surya dan Syarifah yang sudah sangat jauh dan mengecil. Sebelum akhirnya mereka berdua hilang di telan keramaian. Mau pesan apa, Di? Aku terperanjat lagi. Apa aja, Dam? Hehe. Aku menjawab segenanya. Dama adalah pemilik bengkel roda 4 yang cukup menjanjikan di kota kami. Aku bersyukur ia mau menjadikanku partner kerjanya, meskipun pendapatan yang kuterima nantinya akan jauh di bawah gaji saat bekerja di Surya Karya. Setidaknya aku masih punya penghasilan. Oh ya, Naila bilang istri kamu itu adik kelas kita sewaktu di SMP ya? Jika tidak salah namanya Syarifah. Pertanyaan Daman membuatku tersedak angin. Cepat-cepat aku meneguk air, membasahi kerongkongan yang mendadak kering korontang. Damai melambai ke depan wajah. Hei, kamu kenapa sih? Dari tadi seperti orang kebingungan begitu. Bukan apa-apa. Aku hanya sedikit kaget dengan pertanyaanmu yang tiba-tiba itu. Aku tertawa pedar. Kaget? Maksudnya? Daman menyipit. Kami berdua baru saja siap bercerai. Aku dan Syarifah sudah resmi berpisah beberapa hari yang lalu. Aku menunduk, lalu kedua netra terasa perih. Oh, sorry Hadi, aku benar-benar tidak tahu. Daman terlihat menyesal. Ia menarik nafas panjang lalu menyela kasar. Kalian bercerai kenapa? Istrimu selingkuh? Wanita memang begitu. Mereka tidak akan cukup dengan satu pria saja. Apalagi jika melihat pria yang kaya sedikit. Pasti langsung. Syarifahku bukan wanita seperti itu. Ia wanita baik-baik. Aku cepat-cepat menyela. Akulah yang membawa orang ketiga dalam rumah tangga kami. Aku benar-benar pria bodoh. Daman segera meneguk habis minumannya, lalu menatap tak percaya ke arahku, dan aku hanya bisa membuang muka. Setelah mengambil barang yang kubelikan di mall tadi, aku melangkah cepat. Pintu rumah emak terbuka lebar. Syukurlah, berarti ada orang di rumah. Rasanya tidak sabar untuk segera bertemu dengan buah hatiku. Uwais, ayah datang nak. Waalaikumsalam, jawab emak dari dalam setelah aku memberi salam. Ayahnya Uwais masuk nak. Aku mengangguk sambil tersenyum canggung, lalu menyerahkan 2 kantong plastik hitam yang kubawa kepada emak. Ini untuk emak dan Uwais. Kenapa banyak sekali? Padahal kemarin juga udah bawa susu dan diapers untuk Uwais. Hadi, menurut emak, kamu harus bisa berhemat.
Jangan terlalu dipaksakan dan boros. Apalagi sekarang kamu sedang putus kerja, kan? Ucap emak sambil menuntunku untuk duduk. Rupanya emak sudah tahu. Lagi-lagi aku tertawa canggung. Pasti Syarifah yang memberitahu emak tentang PHK itu, tebakku. Emak menggeleng. Bukan, Syarifah tidak pernah mengatakan apapun tentangmu. Jika emak tidak bertanya duluan. Ini emak tahu dari istrimu, Juwai. Dia menghubungi emak kemarin, meminta agar mau membujuk Syarifah untuk bantu bicara dengan Pak Hadi Surya. Oh, aku mengangguk samar, lalu cepat-cepat mengalihkan topik pembicaraan dengan menanyakan Uwais. Padahal tadinya aku berharap emak tahu masalah pemecatanku dari Syarifah. Itu berarti ia masih peduli. Ternyata malah dari Juwai. Aku menghela nafas kasar. Senja hampir saja datang, namun Syarifah belum juga kembali. Padahal aku sengaja menunggunya, berharap bisa menatap wajah manis itu sebelum aku pulang. Abang di mana sih? Kenapa belum pulang juga? Aku pengen dipijitin. Umi lagi merayap ke kampung sebelah. Semua pekerjaan rumah saya sendiri yang mengerjakannya. Badan rasanya sudah remuk semua. Aku menutup kembali layar ponsel tanpa ada niat untuk membalas pesan Juwai. Aku justru sedang mencemaskan Syarifah. Kenapa ia belum pulang juga? Padahal hari hampir menjelang malam. Assalamualaikum. Ucapan Syarifah berhenti saat tiba-tiba kami berpas-pasan di ambang pintu. Sedangkan Surya mengucap salam dengan tuntas. Pulang telat, Syah? Tanyaku sambil memaksakan senyuman. Getir rasanya. Syarifah melirik Surya di sampingnya, lalu menjawab pertanyaanku dengan enggan. Setelah mempersilahkan Surya duduk, wanita itu berlalu ke kamar. Emak tinggal ke belakang sebentar. Silakan Pak Surya duduk-duduk dulu, ucap emak sambil bangkit. Ia pasti hendak mengambil minuman untuk pria ini. Sepeninggalan emak, Surya dan aku saling menghunus tatapan. Apa yang kau lakukan di sini? Kau sendiri, apa yang kamu lakukan di sini? Bukannya menjawab, Surya malah bertanya balik. Ia juga tersenyum menyeringai. Kurang ajar. Menurutmu apa yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya? Surya tertawa kecil. Ayah katamu, kau bahkan menolak untuk melunasi biaya persalinan Syarifah. Benar-benar seorang ayah yang baik. Cibir Surya, aku mengepal dengan kuat. Detik kemudian pria itu kembali berkata, sama sepertimu, aku juga datang ke sini sebagai ayah. Maksudku, calon ayah sambung yang baik untuk Uwais. Kontrol emosiku yang tadinya aku tahan akhirnya lepas lalu. Buk. Surya tersungkur ke samping setelah mendapat satu pukulan di wajahnya. Anehnya tidak ada tanda-tanda ia akan membalas. Surya hanya mengusap ujung bibirnya yang mulai mengeluarkan darah. Sambil meringis, Hadi, kenapa kamu memukul Pak Surya? Tanya emak panik, dan aku jauh lebih panik. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Sampai bertemu di episode selanjutnya.